Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya bersama saya Yandi Seluler ya. Oke, di sini saya akan membagikan trik modifikasi ya, modifikasi IC lampu Samsung A23s ya. Karena IC lampu Samsung A23s ini agak susah nyarinya dan kalau pakai yang baru biasanya nggak kuat lama ya, suka jebol lagi. Dan di sini saya memodifikasi atau mencari solusi ya agar awet dan dingin ke IC-nya ya atau ke mesinnya. Di sini saya merakitnya menggunakan IC lampu Samsung Galaxy P ya atau P Plus ya bisa ya. Di sini saya mengambil modulnya saja ya atau PCB-nya bagian IC, kita potong dan ambil bagian IC-nya ya yang di pinggir ya. Oke. Nah, di sini saya tadi sudah merakitnya ya. Dan di sini saya akan membagikan supaya teman-teman atau teknisi atau sahabat teknisi bisa eh, menggunakan modifikasi ini ya atau sebagai jalan pintas ya agar HP-nya bisa normal kembali dan bisa digunakan lagi ya. Oke. Oke, di sini saya akan membuka dulu ya bagian-bagian yang perlu kita solder ya atau yang kita perlu diubah ya agar HP-nya bisa normal kembali tanpa mengganti IC lampu ya. Nah, ini bagian B+ ya. Nah, ini ke soket B+. Nah, di sini kita mengambil bagian PWM sebagai sumber standby dan PLED sebagai sumber lampu utama dan ground sebagai negatif massa dan P-bed sebagai supply power supply-nya ya atau PCC-nya ya. Oke, di sini saya akan diperjelaskan lagi pinot-pinot yang perlu disolder atau disambungkan agar HP bisa normal kembali dan bisa mengatur kontras ya. Dan kontras juga berfungsi ya dengan baik ya. Oke, lanjut ya bosku. Ini bagian yang harus dimodifikasi ya. Kita solderkan PLED sama PWM dan ground sama P-bed ya. Oke, nah ini area yang perlu kita solderkan ya. Ini PWM, ini ground, dan satu lagi ini PLED ya. Nah, ini PLED. Karena ini PLED-nya short, kita modifikasi menggunakan modul IC Samsung Galaxy P ya yang tadi. Oke, kita lanjut ya bosku. Nah, oke, di sini ini bagian P-bed langsung kita solder ke bagian P-bed baterai ya, bisa gak ya? Langsung nggak apa-apa. Langsung ke bagian soket baterai kita pasang P-bed, aman ya, nggak apa-apa ya. Karena ini jalur P-bed yang utama karena kalau standby kita kan tadi udah masang menggunakan PWM ya atau power enable ya. Oke. Oke Kak, dan setelah itu kita pasang ke bagian modul IC Galaxy P ya, dan kita pasang dan rapikan ya. Oke, nah ini bagian skemanya ya. Di sini saya menggunakan skemanya menggunakan Pragmapix ya. Untuk mengetahui jalur PWM dan PLED sama ground ya. Nah, di sini kita
Ini jalur PLED A-nya, bagian PCC yang utama sebagai pensuplai layar, kita sambungkan ke sini. Oke. Dan satu lagi sebagai pengatur display atau sebagai standby dan sebagai fungsi kontras ya. Kita sambungkan ke PWM ya. Nah, ini jalur PWM-nya. Nah, ini yang area kuning ya. Nah, ini bisa disolder ke kapasitor yang atas IC backlight ya. Oke, kita lanjut ya, bosku. Oke, dan di sini kita lanjut ya, bosku. Ini kita pasang yang hitam ground. Nah, ini yang tanda panah merah sebagai pibet dan yang kuning sebagai PWM dan yang hijau sebagai PLED ya. Oke. Kalau sudah disambungkan, kita lanjut ya, bosku. Kita akan coba tes nyalakan HP-nya ya. Kita akan coba cas dulu. Apakah displaynya sudah muncul dan gambarnya sudah muncul ya, bosku. Oke, kita akan coba cek nyalakan. Nah, ini bisa ditempel di bagian dekat baterai ya, atau bisa di belakang dan ini kecil sekali ya, nggak akan menghalangi ke backdoor ya, cukup kecil ya, kita bisa mensembunyikannya di belakang baterai ya. Oke, kita coba cas apakah muncul displaynya atau lampunya. Oke, dan mantap ya, bosku. Nah, ini sudah muncul indikator lambang casnya. Berarti ini tandanya HP-nya sudah normal kembali ya, bosku. Oke, jangan lupa nanti dirapikan ya kabel jumpernya supaya tidak short dan aman ya. Oke, mantap, HP-nya sudah bisa menyala kembali ya backlight-nya. Karena IC-nya ini yang ori agak sulit ya. Saya sering memodifikasinya seperti ini. Dan alhamdulillah ya, tidak ada kendala ya. Dan HP berjalan dengan normal kembali ya. Oke, mantap ya, bosku. Siap-siap. Oke, nah di sini kita lanjut nyalakan ya, bosku. Kita akan coba cek kontrasnya apa bisa difungsikan, oke. Nah, di sini HP-nya sudah menyala. Kita akan tes atau kita cek kontrasnya ya. Oke, kita tes. Nah, ini berfungsi ya, berfungsi dengan sempurna ya. Oke, mantap ya, bosku. Siap-siap. Nah, ini sudah normal kembali dan kontrasnya berfungsi dengan normal ya. Oke, mantap. Nah, ini kita rapikan posisinya. Biasanya di dekat soket baterai ya. Ini tidak panas ya, dan dingin ya, adem-adem aja, aman. Karena saya sudah beberapa kali ya sudah memodifikasinya, tidak ada kendala. Oke, mantap. Oke, kita kalau sudah begini kita lanjut nota ya, bosku. Siap-siap.
Oke ya bosku, sekian saja video hari ini dari saya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.